Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif merupakan masalah serius yang sering terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan ini terjadi ketika seseorang mengonsumsi zat-zat tersebut tidak sesuai dengan anjuran dosis yang ditentukan, sehingga menimbulkan berbagai dampak buruk, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Secara fisik dan mental, pengguna nafza rawan mengalami kerusakan organ penting seperti hati, paru-paru, jantung, dan otak. Dampak sosial penyalahgunaan nafza juga sangat besar, seperti penurunan kualitas hidup, rusaknya hubungan sosial dan keluarga, serta beban pada sistem kesehatan dan penegakan hukum. Sedangkan di tingkat komunitas, penyalahgunaan nafza juga dapat menyebabkan ketidakstabilan keamanan dan sosial, serta stigma yang dapat menghambat reintegrasi sosial para penggunanya. Oleh karena itu, penanggulangan penyalahgunaan nafza perlu dilakukan secara terpadu, melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, lembaga kesehatan, hingga keluarga dan masyarakat, untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai data penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih tinggi. Data BNN tahun 2023 menunjukkan sekitar 3,6 juta orang atau 1,73% penduduk usia 15-64 tahun terlibat penyalahgunaan narkoba. Kelompok remaja dan mahasiswa paling rentan, dengan jenis yang sering digunakan yaitu ganja, sabu, dan obat penenang. Pemerintah terus melakukan pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum untuk menekan kasus ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar konstitusional dalam penanganan narkoba. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28H ayat 1, yaitu tentang hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak. Pasal 28H ayat 1 itu berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Makna penting dari ketentuan tersebut bagi penanganan narkoba yaitu pertama, pengakuan bahwa setiap orang, warga negara memiliki hak hidup yang sejahtera, baik secara fisik maupun batin. Yang kedua yaitu termasuk di dalamnya hak memperoleh pelayanan kesehatan, yang berarti negara bertanggung jawab memfasilitasi akses layanan kesehatan bagi setiap warga negara. Dan selanjutnya yang kedua yaitu dasar konstitusional dalam penanganan narkoba, yaitu ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu wajib rehabilitasi medis dan sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengandung ketentuan penting pada pasal 54 yang menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Beberapa hal yang bisa digali dalam hal ini yaitu kata wajib menunjukkan bahwa bukan sekedar alternatif atau opsi, tetapi menjadi kewajiban bagi pecandu narkotika. Yang kedua, yaitu rehabilitasi dibedakan menjadi dua, yaitu pertama rehabilitasi medis, yaitu proses pengobatan dan perawatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan secara fisik dan psikis. Dan yang kedua yaitu rehabilitasi sosial, yaitu proses pemulihan yang mencakup aspek mental, sosial, reintegrasi ke masyarakat agar bekas pecandu dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu dasar konstitusional dalam penanganan narkoba
adalah aktualisasi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan Pancasila dalam penanganan nafza. Penanganan nafza tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan kesehatan, tetapi juga nilai-nilai dasar bangsa yang tercermin dalam ideologi Pancasila dan prinsip keadilan sosial serta kemanusiaan. Maksudnya nilai kemanusiaan dan martabat manusia yaitu tercermin pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tujuannya yaitu menuntut agar setiap tindakan penanganan terhadap pecandu atau korban nafza dilakukan dengan menghormati martabat manusia, tidak diskriminatif, dan memberi kesempatan pemulihan. Lanjut yaitu keadilan sosial. Maksudnya itu tercermin pada sila kelima Pancasila, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengimplikasikan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan atau rehabilitasi bagi pecandu nafza harus merata tanpa adanya diskriminasi termasuk untuk kelompok. Dalam hal ini berarti penyediaan fasilitas rehabilitasi mudah diakses, tidak hanya di kota besar tetapi juga di daerah terpencil, serta perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Baiklah, itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Jadi, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai konstitusi dalam penanganan narkoba di Indonesia. Kalau kita lihat, penanganan narkoba sebenarnya bukan cuma soal hukum dan hukuman saja. Lebih dari itu, ini juga tentang bagaimana negara menjaga dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pendekatannya bukan hanya menghukum pelaku, tapi juga membantu mereka untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah, salah satu bentuk penerapan nilai konstitusi itu bisa kita lihat dari adanya program rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Rehabilitasi ini menggambarkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan di depan hukum. Artinya, negara melihat bahwa pengguna narkoba tidak selalu harus dipenjara, tapi juga perlu diberikan kesempatan untuk diperbaiki dan dibimbing agar bisa pulih. Dari sisi konstitusional, langkah ini adalah wujud penerapan prinsip equality before the law atau kesetaraan di depan hukum. Prinsip ini penting banget karena menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi apapun. Jadi baik pelaku, korban maupun pengguna tetap memiliki hak yang sama di mata hukum. Dengan kata lain, pendekatan ini menunjukkan bahwa negara kita bukan hanya ingin menegakkan hukum, tapi juga ingin memanusiakan manusia. Penegasan hukum yang seimbang antara keadilan dan kemanusiaan inilah yang menjadi wujud nyata penerapan nilai-nilai konstitusi dalam penanganan narkoba di Indonesia. Kendala penerapan nilai-nilai konstitusi dalam penanganan narkoba di Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi, apa saja sih kendala yang kita alami dalam menerapkan nilai-nilai konstitusi untuk penanganan narkoba di Indonesia? Itu bisa dilihat dari hukum, berbagai aspek, misal hukum, sosial, ekonomi, maupun kelembagaan. Secara konstitusional, negara Indonesia menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat, serta penegakan hukum yang adil. Namun implementasinya dalam konteks pemberantasan narkoba seringkali menemui hambatan di lapangan. Jadi, pertama ada dari sisi penegakan hukum. Kendala utama adalah inkonsistensi aparat dalam menerapkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan konstitusional. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Namun, dalam prakteknya masih sering ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, perbedaan perlakuan antara pengguna dan pengedar, hingga praktik suap yang mencederai prinsip keadilan. Banyak kasus
di mana pengguna narkoba seharusnya direhabilitasi, justru dijatuhi hukum pidana, bertentangan dengan semangat pasal 28G UUD 1945 yang menekankan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman diskriminatif. Yang kedua itu dari aspek sosial budaya, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba menjadi tantangan besar. Nilai-nilai konstitusi seperti mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat belum sepenuhnya terwujud karena minimnya pendidikan moral dan hukum di kalangan remaja serta masyarakat umum. Hal ini menyebabkan banyak orang mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba tanpa memahami konsekuensinya terhadap diri sendiri dan bangsa. Ketiga itu ada faktor ekonomi yang juga berperan sangat penting, kemiskinan, karena kemiskinan dan pengangguran sering menjadi faktor pendorong utama seorang terlibat jaringan peredaran narkoba. Dalam konteks nilai konstitusi, negara seharusnya menjamin kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang 1945. Ketika hal tersebut belum maksimal dijalankan, banyak masyarakat yang mencari jalan pintas untuk bertahan hidup, termasuk dengan menjadi kurir atau pengedar narkoba. Selain itu, koordinasi antara lembaga negara juga menjadi kendala besar. Badan Narkotika Nasional atau BNN, kepolisian dan instansi lain sering sekali belum bekerja secara sinergis. Padahal nilai-nilai konstitusional menuntut kerjasama dalam sistem pemerintahan yang bersih dan efektif, sesuai pasal 3 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan peran lembaga negara dalam menjaga jalannya pemerintahan. Kurangnya koordinasi ini berdampak pada lemahnya pelaksanaan rehabilitasi, pembinaan, serta pengawasan terhadap mantan pengguna narkoba. Selanjutnya itu yang terakhir, kendala regulatif dan kebijakan juga menjadi penghambat. Walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, penerapan prinsip-prinsip konstitusional seperti kemanusiaan, keadilan, perlindungan hak asasi manusia masih sering kita abaikan. Jadi penegakan hukum yang terlalu represif terhadap pengguna narkoba karena tidak sejalan dengan konstitusional yang menekankan pendekatan rehabilitas dan restoratif. Jadi dengan demikian itu adalah penerapan nilai-nilai dalam penanganan narkoba di Indonesia. Belum sepenuhnya terwujud karena masih banyak hambatan dalam penegakan hukum, koordinasi lembaga, kesadaran masyarakat, serta aspek sosial dan ekonomi. Untuk mengatasinya diperlukan reformasi hukum yang konsisten, penguatan pendidikan karakter, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat agar nilai-nilai konstitusi benar-benar menjadi dasar kebijakan penanggulangan narkoba. Sekian dari saya berikan materi selanjutnya ke teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam implementasi nilai konstitusi untuk penanggulangan narkoba. Yang pertama ada lembaga pelaksanaan utama, terdiri atas BNN atau Badan Narkotika Nasional. Mereka menyusun kebijakan nasional, norma, dan standar P4GN dan melakukan koordinasi lintas lembaga hingga tingkat daerah. Selanjutnya yaitu kepolisian, bertugas untuk penyelidik operasi lapangan, penyuluhan, dan pengamatan distribusi narkoba. Yang ketiga yaitu ada kejaksaan, yaitu bertugas untuk menuntut dan mengawasi proses persidangan dengan adil. Selanjutnya yaitu upaya operasional dan strategis pemerintah. Yang pertama yaitu penguatan regulasi dan pengawasan di pelabuhan, bandara, dan perbatasan. Kerjasama internasional untuk memutus jaringan narkotika transnasional. Pengalokasian anggaran untuk mencegah dan rehabilitasi.
terakhir yaitu penindakan tegas terhadap oknum aparat yang terlibat penyalahgunaan. Sekian dari saya. Yaitu karakteristik kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang dimana jenis kebiasaan ini tidak hanya merusak individu tetapi juga dapat merusak ketahanan nasional, perekonomian, dan keamanan suatu negara. Adapun karakteristik kejahatan narkotika yang dapat kita lihat melalui beberapa aspek. Yang pertama yaitu kejahatan narkotika bersifat terorganisir, yang artinya di mana kejahatan dilakukan oleh jaringan yang terstruktur dan profesional hingga tidak mudah terdeteksi oleh aparat hukum. Yang kedua yaitu didukung jaringan yang luas dan dana yang besar. Yang ketiga yaitu kejahatan narkotika bersifat tersembunyi, di mana kejahatan-kejahatan dilakukan melalui bisnis-bisnis ilegal secara diam-diam. Peran nilai-nilai konstitusi menjadi solusi dalam upaya pemberantasan narkoba. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila sebagai dasar ideologis bangsa menyediakan nilai moral dan etika penting dalam menolak penyalahgunaan narkotika. Contohnya pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa narkoba merusak martabat manusia. Program pencegahan perlu menanamkan nilai Pancasila secara aktif, pendidikan karakter, kampanye moral, dan pembentukan norma sosial yang menolak narkoba. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan konstitusional untuk hak hidup, hak kesehatan, dan peran negara dalam menjamin perlindungan warga negara. Dalam konteks narkoba, negara harus menyediakan layanan rehabilitas, perlindungan korban, dan menjamin bahwa kebijakan anti narkoba tidak melanggar hak asasi warga. Yang ketiga ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan secara nasional, meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan kerjasama antar lembaga. Hal ini berarti bukan hanya pusat, tetapi daerah, desa, hingga pelosok harus dilibatkan. Yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip keberagaman menjadi kekuatan bersama dan melawan penyalahgunaan narkoba. Menilai bahwa kita berbeda-beda tapi satu, mendorong pendekatan yang menghargai keberagaman budaya, agama, dan etnis. Dalam praktik, penyuluhan dan program pencegahan harus disesuaikan dengan konteks lokal seperti agama, adat, komunitas agar diterima dan efektif. Sekian dari hasil penjelasan dari saya. Bye-bye.